Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat coding semua. Pada kesempatan kali ini saya Sohibul Hasan Setiawan dari kelas 12 3B21 Universitas Bina Sarana Informatika Purwokerto, jurusan Sistem Informasi, akan melakukan review atau lebih tepatnya melakukan ringkasan ya pada video pembelajaran mengenai penggunaan framework CodeIgniter di channel belajar dari YouTube. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 video. Yang pertama mengenai MVC controller dan melakukan root pada URL. Yang kedua membuat controller dan view sederhana, dan video yang ketiga adalah membuat form validasi sederhana. Langsung saja. Di video pertama itu membahas mengenai apa itu MVC, lalu pempraktekan menggunakan controller, dan melakukan root atau konfigurasi dasar penggunaan CodeIgniter. Apa sih itu MVC? MVC itu sendiri bagian dari model view dan controller ini. Model di sini sebagai hal-hal yang berhubungan dengan data, basis data, lalu data itu diproses oleh controller untuk ditampilkan di view. Nah, bagaimana sih kerja-kerja dari 3 bagian itu? Di sini model berisi basis data yang menangani logika bisnis atau bisnis logic, mengolah data, dan representasi pengetahuan. Sedangkan view itu bagian dari tampilan ya, yang nanti tampil di browser, yang merepresentasikan atau memvisualisasikan dari model itu sendiri ini. Dan controller di sini adalah sebagai perantara antara model dan view. Tugasnya yaitu menangani pemrosesan pada aplikasi, menangani aksi dari user. Artinya controller di sini bisa diartikan dia sebagai tukang comblang ya. Kenapa tukang comblang ya? Karena dia kerjanya itu menghubungkan antara si model sama si view, bagaimana si model sama si view ini terkoneksi gitu. Seperti konsepnya, yaitu model view controller, folder-folder utama di CodeIgniter ini yang akan paling sering digunakan adalah yaitu folder controller, nanti akan kita digunakan untuk membuat kelas, lalu folder model yang berhubungan dengan database, dan folder view yang berhubungannya dengan tampilan. Lalu secara default itu CodeIgniter apabila kita panggil di browser seperti ini, ini CodeIgniter yang saya kasih nama Mustafa Booking ya. Secara default itu dia akan tampil begini, itu artinya bahwa CodeIgniter, framework CodeIgniter itu sudah terpasang. Nah, ini pengaturannya itu ada di file routes.php yang ada di folder config ini. Nah, secara default itu CodeIgniter akan menampilkan class welcome. Ini class welcome, lalu class welcome itu akan memanggil view welcome message yang ada di folder view. Welcome message ini akan menampilkan ini dari kelas welcome. Nah, ini dia. Ini kelas welcome nya. Jadi ketika dipanggil, kita tuliskan URL gitu di browsernya, secara default dia akan memanggil view welcome message kelas ini. Nah, untuk default controllernya itu bisa kita atur ya, bisa kita sesuaikan sesuai dengan project yang akan kita buat nantinya. Sebagai contoh, saya di sini sudah membuat file blok contoh 1.php yang akan menampilkan tulisan begini, perkenalan, nama saya bla bla bla, olahraga yang saya sukai berenang. Nah, akan saya panggil ya. Untuk pemanggilannya
saya membuat kelas contoh satu itu index.php, lalu ini bagian dari base URL nya, saya panggil kelasnya contoh satu, maka akan tampil begini dari kode tadi. Nah, untuk menghilangkan indeks ini sebenarnya bisa dibuang ya, bisa dihilangkan dengan cara mengaturnya di file config, yang berada di folder config, lalu file config.php kita cari di bagian config index. Nah, sebenarnya di sini ada tulisan begini index.php. Nah, tapi udah saya hapus. Nah, saya hapus kembali. Lalu untuk menghilangkan indeksnya, kita itu membuat file htaccess di bagian base atau root ya, folder rootnya dari kode igniter itu sendiri. Nah, itu di sini saya copy saja. Saya sudah ada filenya. Saya copy saja, udah punya filenya htaccess. Nah, ini saya copy, atau teman-teman juga bisa mencari pengaturan htaccess-nya di user guide ya, user guide. Nah, ditaruh di folder terluar dari kode igniter. Kita coba pemanggilannya tidak pakai index.php, apakah bisa. Langsung ke kelasnya gitu, contoh satu. Nah, dan ternyata bisa. Lalu di video kedua itu menjelaskan bagaimana penggunaan view dan controller. Di sini saya sudah buatkan dua file, yaitu controller dengan nama kelas c_belajar, lalu file view yang saya kasih nama v_belajar.php ini. Di controller c_belajar ini, saya buat dua function, yaitu function index dan function tampil _view. Function index di sini ketika saya panggil di browser nama kelasnya yaitu c_belajar, maka yang akan tampil adalah tulisan ini, seperti contoh begini: localhost pustaka booking C belajar. Nah, maka yang akan tampil itu ini adalah fungsi index di dalam controller C belajar. Nah, ini ya tulisan ini. Dan kalau saya tambahkan function tampil view, maka yang akan tampil adalah file dari view_belajar yang dipanggil dari kelas ini. Dan nanti akan menampilkan file ini. Nah, saya tambahkan di sini, habis kelas saya belajar, saya tambahkan fungsinya tampil view, maka yang tampil adalah file view yang berisi tulisan selamat datang sob. Ini adalah tampilan view. Nah, begitu ya cara menghubungkan antara controller dan view. Nah, di sini perintahnya untuk menghubungkan antara controller dan view adalah menggunakan kode ini, this load, lalu di sini folder view-nya, lalu nama filenya this load view, lalu di sini nama dari file itu sendiri v_belajar tanpa menggunakan .php atau ekstensinya. Video yang terakhir yaitu mengenai form validasi. Form validasi itu apa sih? Form validasi itu ketika kita menginputkan sebuah data ya, misalkan kita melakukan login pada sebuah aplikasi gitu ya, aplikasi apapun itu, maka inputannya, misalkan inputan username atau passwordnya itu akan divalidasi dulu dengan database, benar atau tidak gitu. Apabila benar maka akan bisa login, kalau salah ya melakukan input kembali gitu. Nah, di sini saya sudah buatkan dua file, yaitu file c_from.php untuk controllernya dan file view yang saya kasih nama view_from
.php. Di controller ini berisi function construct. Function construct itu adalah fungsi yang akan dipanggil atau di load pertama kali ya ketika kita memanggil controller cform itu sendiri. Lalu function index, fungsi yang akan menampilkan file cform. Lalu function aksi itu adalah fungsi yang akan tampil atau akan ditampilkan ya ketika kita melakukan validasi data nanti di file cform.php nya, yaitu data user dan data password, yang disitu tidak boleh kosong ya. Apabila kosong maka akan tampil error seperti perulangannya begini. Form validasi itu apabila benar, ini bacanya apabila benar, tidak sama dengan false, artinya tidak sama dengan salah, artinya benar, maka aksinya akan tampil form validasi benar sob. Bila salah maka akan tampil error ya, di atas vform-nya akan tampil error. Kita lihat di sini vform-nya. Di file vform itu sendiri berisi form sederhana ya, yaitu form user dan password. Lalu ada button submit, yaitu untuk kita validasi. Submit ini kita gunakan karena kita menggunakan metode post. Nah ini apabila kita mengosongkan datanya langsung melakukan klik tombol login, maka akan melakukan aksi validasi itu error. Seperti contoh begini. Nah ini tampilan controller cform. Apabila kita pencet tombol login maka akan tampil user dan password error atau tidak terisi ya. Tapi apabila user dan password itu terisi, saya kasih contoh, usernya adalah Hasan, passwordnya adalah 223, saya pencet tombol login maka akan tampil aksi. Nah aksinya ini form validasi benar sob, gitu. Sekian mengenai review atau ringkasan 3 video dari channel YouTube Belajar dari YouTube. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.